bukan pilot ya Bu ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya dengan nama Awines, saya juga Wakil Ketua Umum HIPINDO. HIPINDO adalah yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan saya juga mempunyai brand restoran bernama Sari Ratu, Padang Restoran. Jadi kami sendiri sudah lebih dari 20 tahun membuka usaha kalau di Indonesia sudah hampir 40 tahun, tapi untuk di luar negeri kita sudah hampir 20 tahun. Kita pernah buka di Malaysia, Kuala Lumpur, dan di Singapura. Ya banyak sekali ceritanya lah, apalagi pas zamannya COVID ya. Jadi ya jika ada dari seperti Pak Janda itu adalah sesuatu yang di luar dugaan, yang kita harus pikirkan lagi strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk menembus pasar global, jadi sebenarnya konteksnya bisnis dan pemasaran. Jadi kita bisa untuk memperluas jangkauan usaha kita ke pasar global dengan tidak melupakan identitas lokal kita. Ya kalau terutama kayak Sari Ratu itu kan identitasnya itu kan restoran Padang kan seluruh di Indonesia dimanapun juga kan harus dihidangkan di atas meja gitu. Itu adalah konsep marketing yang membuat orang jadi lapar karena aroma yang keluar dari makanan sama warna yang cerah, akhirnya orang mau makan satu ayam jadi 2 ayam, tambah daging, tambah ikan, tambah yang lainnya gitu. Itu adalah suatu konsep marketing yang dari nenek moyangnya sudah dijalankan oleh restoran Padang. Tapi konsep seperti itu belum tentu bisa berlaku di negara-negara tetangga kita, karena memikirkan adalah faktor-faktor yang mereka memikirkan seperti hygiene, sanitasi. Walaupun setelah COVID kita di sini pun juga semua kita wrapping gitu. Makanan Padang itu nggak kita menjalankan terbuka. Kita sekarang semua konsep hampir semua restoran Padang pun juga di Indonesia adalah di wrapping, bukan plastik wrapping. Dan kalau saya latih sendiri kita punya strategi satu piring itu hanya 1 lauk, jadi tidak kembali lagi. Yang orang takutkan kan selama ini kan balik lagi dan dihidangkan lagi gitu kalau tidak laku gitu. Nah kita punya strategi bahwa makanan itu kita wrapping, jadi cuma 1 lauk yang nilai. Kalau dia udah buka dia harus bayar, tidak lagi balik ke dapur. Oke. Untuk strategi yang kita lakukan di Singapura dan di Kuala Lumpur, ya tentunya kita sama seperti bisnis-bisnis lainnya, kita melakukan riset pasar. Apakah produk kita itu tetap di negara tersebut. Kalau kita lihat di Malaysia dengan diaspora yang lebih dari 7 juta orang, di Singapura di banyak diasporanya. Tapi kita punya strategi bukan untuk diaspora only. Kita juga konsep kita adalah bisa nggak orang lokal itu makan makanan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita mau buka di negara ekspansi keluar, bisa nggak orang itu makan masakan kita? Atau bisa nggak misalnya baju contoh nggak di negara tersebut gitu. Jadi jangan mengharapkan hanya diaspora saja gitu. Kita harus bisa penetrate pasar kita itu untuk seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Juga ya tentunya yang sangat krusial adalah masalah perizinan. Karena perizinan ini setiap negara berbeda-beda. Ada yang simple, memang simple, tapi di awalnya agak rumit. Tapi setelah jalan, ya udah simpel sekali. Tapi khusus untuk F&B itu biasanya ada tambahan perizinan. Karena kan ini menyangkut orang makan.
sampai orang 1 Jadi ada khusus tambahan di setiap negara yang diminta kita untuk ikut latihan sampai kita mendapatkan sertifikat. Terus ya seperti biasa kalau salah berjalan pasti kita akan melakukan pemasaran, marketing strateginya bagaimana, apakah melalui sosial media, Telegram, ya banyaklah sekarang media yang bisa kita gunakan untuk pemasaran. Terus juga setiap negara itu kadang-kadang kalau di FLB itu dia ada menu-menu yang harus kita adjust. Ya, nggak hanya belum tentu di Indonesia nih semua orang suka, tapi di negara tempat kita itu kita harus sedikit ada adjustment. Di Singapura orang tuh orang sana kurang suka asin. Jadi garamnya harus kita kurangkan sedikit karena orang Indonesia suka ya kalau makanan ya medok. Yang terakhir ya mungkin dengan susahnya sekarang manpower ya mungkin adaptasi dengan menggunakan sedikit teknologi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang negara-negara tetangga itu masih kita udah nggak ketemu orang lagi kalau mau order makanan gitu. Jadi kalau kita mau order makanan ya kita tinggal scan barcode aja di meja, kita pilih sendiri makanannya. Kalau di Indonesia malah kadang-kadang kita masih banyak orang yang bisa bantu kita. Caranya itu aja Juliana dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.